Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Ahmad Ferdian. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai tekanan zat cair. Nah, sebelum kita melanjut ke dalam materi, adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah peserta didik dapat mendeskripsikan konsep tekanan pada zat cair dengan benar. Yuk, kita lanjutkan ke materi mengenai tekanan zat cair. Nah, pasti kalian senang berenang ya. Pasti pernah melakukan kegiatan olahraga satu ini. Nah, biasanya pada saat berenang, kalian selalu ingin menyelam lebih dalam. Ya, mencoba ingin menyelam lebih dalam. Nah, ketika kalian mencoba menyelam lebih dalam lagi, terkadang kalian pasti merasakan ketidaknyamanan di daerah kepala. Nah, kira-kira kenapa ya ketika kalian mencoba untuk menyelam ke dasar kolam, itu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada kepala. Nah, semoga setelah kalian menyimak video ini, kalian bisa menjawab ya pertanyaan mengenai ketidaknyamanan pada kepala saat menyelam ke dasar kolam. Oke. Banyaknya air ya yang berada dalam bejana atau wadah itu pasti memiliki berat tertentu. Jadi ketika kalian menuangkan ya sejumlah air ya ke dalam wadah, apapun itu wadahnya, ya pasti ya banyaknya air yang dituangkan itu memiliki berat tertentu ya. Kemudian bejana yang digunakan ya pasti mempunyai luas permukaan. Nah, misalkan di sini ada ketika kalian berenang, contoh ya, misalkan kalian berenang di atas permukaan. Nah, ketika kalian mencoba menyelam lebih dalam ya, nah maka itu akan terasa tekanan yang semakin besar. Nah, tekanan ini dihasilkan oleh gaya yang menyebar ya. Gaya yang menyebarnya itu ialah gaya berat zat cair. Ya, menyebar terhadap permukaan bidang kontak. Nah, bidang kontak ini merupakan kontak antara gaya dengan luas permukaan. Nah, jadi semakin kalian menyelam lebih dalam, otomatis berat zat cair ya yang kontak terhadap luas permukaan itu lebih besar lagi. Nah, jika kita ilustrasikan ya, di mana akibat gaya gravitasi tadi, ya, kita ketahui bahwa gaya berat itu merupakan akibat dari gaya gravitasi ya pada suatu benda. Sehingga berat partikel itu akan menekan partikel di bawahnya. Dan begitu pula partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air. Nah, sehingga tekanan di bawah akan terasa lebih besar dari tekanan di atas. Nah, kalau kita simulasikan ya, kita analogikan, di sini kita contohkan ada sebuah wadah bejana ya berbentuk persegi panjang, kemudian diisi oleh air, diisi dengan air. Kita ketahui bahwa air ya ketika kita mengisi memiliki jumlah berat tertentu diakibatkan oleh gaya gravitasi ya. Nah, berat tertentu ini pasti menekan luas permukaan
ya, memberikan penyebaran beratnya kepada luas permukaan. Nah, konsep awal mengenai tekanan yang kita tahu adalah tekanan itu merupakan penyebaran gaya terhadap luas permukaan. Nah, gaya yang di sini merupakan adalah gaya berat zat cair. Jadi, gaya berat zat cair inilah yang menyebar terhadap luas permukaan bidang. Nah, karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi pada suatu benda yang memiliki massa, maka yang kita ketahui juga berat benda itu didapatkan dengan massa kali gravitasi, ya. Nah, di mana untuk zat cair pasti memiliki massa jenis, ya. Yang kita ketahui massa jenisnya itu adalah bergantung pada massa yang dituangkan terhadap volume tertentu, ya. Nah, jadi massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Nah, kalau kita rubah, massa sama dengan massa jenis kali volume. Maka massa ini kita dapat menggantinya dengan massa jenis kali volume. Nah, sehingga seperti ini untuk rumusannya. Nah, selanjutnya volume. Nah, kita ketahui juga ya, volume wadah itu adalah hasil kali antara luas permukaan, ya, dengan ketinggian. Nah, jadi di sini kita ganti volume dengan luas alas kali ketinggian. Oke, nah sehingga itu akan menjadikan sebuah persamaan. Nah, persamaan ini itu dikenal sebagai tekanan hidrostatis, tekanan zat cair, ya, yang dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, H-nya ini adalah kedalaman, ya, dengan P-nya itu massa jenis zat cair, ya, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G-nya itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, kemudian H-nya itu merupakan kedalaman, ya, satuannya meter. Nah, pada rumusan ini itu adalah rumusan mengenai tekanan dalam zat cair, ya. Itu bergantung pada ya tadi jenis zat cair yang digunakan, ya, kemudian kedalaman zat cair, ya, dan yang dipengaruhi oleh gravitasi tertentu, ya. Nah, bentuk wadah asal itu tidak berpengaruh di sini, asalkan wadahnya itu adalah wadah terbuka. Nah, jadi berdasarkan rumusan ini diketahui semakin dalam, ya, semakin dalam dari permukaan air itu tekanan zat cairnya itu akan semakin besar. Nah, itu sebabnya ketika perenang mencoba untuk menyelam lebih dalam lagi, nah itu akan merasakan ketidaknyamanan pada organ tertentu di tubuhnya. Itu diakibatkan oleh tekanan zat cair yang lebih besar, itu ya. Nah, kita kembali lagi ke perenang yang mencoba untuk menyelam lebih dalam. Nah, tadi dijelaskan bahwa jenis zat cair dapat mempengaruhi tekanan, ya. Nah, semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan pada kedalaman tertentu. Kemudian
semakin dalam posisi zat yang diam, maksud di sini adalah misalkan perenang atau penyelam yang lebih sedang menyelam ya. Kemudian pada saat posisi diam di kedalaman tertentu, maka semakin besar tekanan yang dirasakannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tekanan hidrostatis itu sebanding dengan kedalaman. Nah, jadi tekanan zat cair inilah atau hidrostatis inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan pada kepala ketika mencoba menyelam lebih dalam lagi. Ya. Oke, untuk kalian ketahui pasti bahwa ada keterbatasan bagi penyelam, ya. Ada keterbatasan bagi penyelam. Jadi tidak bisa menyelam lebih dalam karena manusia itu hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Nah, ini kenapa ini terjadi? Ini berkaitan dengan tekanan yang bisa kita tahan ya, yang bisa kita tahan dalam ini adalah organ-organ. Nah, di sini ada organ paru-paru itu dia hanya dapat menahan tekanan kurang lebih 240 kilopascal. Nah, dalam tekanan tidak hanya berkaitan dengan fenomena tadi ya. Nah, konsep tekanan ini juga diterapkan pada rancangan struktur bangunan penampung air. Seperti halnya jembatannya itu yang membendung air ya, jembatan membendung air ya, bendungan untuk PLTA misalkan. Nah, itu struktur bangunannya. Nah, itu pasti memiliki ketebalan di daerah bawah ya. Jadi semakin bawah itu pasti strukturnya semakin tebal. Nah, ini meminimalisir bahwa tekanan yang akan menghasilkan tekanan yang besar di daerah bawah seperti itu. Kemudian tidak hanya pada rancangan struktur bangunan ya, bangunan jembatan penghubung bendungan, tapi juga pada struktur kapal selam, yaitu memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut ya, agar kapal selam itu mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Bisa kalian bayangkan ketika misalkan tidak memperhitungkan tekanan hidrostatis, jadi ya asal ya lapisan untuk yang digunakan dalam membuatan kapal selam itu akan berakibat fatal ya, ketika kita ketahui bahwa kedalaman laut itu tidak kecil ya, itu sangat dalam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.